Nanti Allah akan dibangkitkan oleh Allah seperti itu. Karena sengsara di dunia beda dengan sengsara di akhirat. Sengsara di alam dunia Allah masih bisa minta tolong sama Allah. Berkata, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah illa marratayn. Lalu kata Allah, mereka ialah di mana orang-orang yang suka menimbun emas. Kalau sekarang bukan emas, yuk Buya ganti. Yang menimbun harta. Ketika Allah titipkan rezeki kepada mereka, lalu mereka enggan mengeluarkan zakat dan sedekahnya, enggan untuk berinfak, maka mereka akan memakan daripada harta yang bercampur dengan rezeki orang itu, menjadi golongan haramlah semua rezekinya tadi. Lalu ketika mereka seperti itu, maka mereka pun termasuk golongan yang akan bangkit itu, mereka yang suka mengambil daripada hak-hak orang lain. Awak kalau korupsi enggak, karena awak bukan pejabat. Paham yuk? Awak kalau korupsi enggak, awak motong-motong anggaran enggak, awak membongkar dalam segi apa enggak, karena awak bukan pegawai ataupun bukan pejabat. Tapi ingat, di dalam rezeki yang Allah titipkan kepada Anda tertanam hak orang yang disebut dengan zakat, sedekah dan infak, lalu kalian tidak mengeluarkan itu, sama dengan kalian mengambil hak orang lain. Lalu mereka yang buncit, nah sekarang banyak yang berbuncit, jangan seperti itu. Siapa? Nah, jadi mereka yang seperti itu, maka termasuklah golongan orang yang celaka. Seperti itu. Lalu datang lagilah golongan yang keempat. Lalu golongan yang keempat dibangkit dengan rupa wajah yang berlumuran dengan darah. Lalu dari mulutnya keluar nanah dan darah. Lalu lidahnya menjulur panjang. Lalu ini pun berkelompok. Tas siapa ini komandannya? Allah alam. Ada ketuanya itu yakin. Seperti itu. Iya kan? Coba. Mukanya penuh dengan darah. Lalu dari mulutnya keluar darah, keluar nanah. Yang tak pernah berhenti itu darah dan nanah keluar dari mulutnya. Lalu lidahnya menjulur panjang. Lalu Allah titipkan ke tangan sebelah kanannya itu gunting. Ketika lidahnya menjulur panjang, dia gunting dengan menjerit-jerit penuh kesakitan. Ketika lidahnya itu digunting, lidahnya semakin menjulur panjang lagi, digunting lagi, kesakitan lagi dia, lalu semakin panjang lagi lidahnya. Setiap digunting, maka lidahnya menjulur semakin panjang. Lalu siapakah mereka yang bangkit pada saat itu? Allah rubah seperti itu. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 77, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Maka mereka-mereka yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria seperti tadi, dengan
keluar dari mulut, nanah keluar dari mulut, lidah menjulur panjang, lalu di tangannya Allah titipkan gunting. Maka setiap dia menggunting lidahnya, maka lidahnya keluar semakin panjang. Lalu mereka itu ialah orang-orang yang dimana senantiasa suka menyakiti hati orang lain dengan lisannya, dan mereka mudah berjanji tetapi janjinya tak pernah ditepati. Kena aku bang. Besok diusahakan kayak itu kan. Lalu seorang perempuan yang lebih banyak ini, nanti yang bangkit diganti wajahnya seperti itu. Perempuan yang banyak, kaum perempuan. Karena udah Buya tanya itu semalam. Katanya ibu-ibu yang paling banyak nanti bangkit dengan wajah seperti itu. Karena mereka suka ngomel sama suami. Jadi ibu-ibu yang suka ngomel sama suami, maka lidahnya akan menjulur panjang nanti bangkit dari alam kuburnya. Keluar darah dan nanah dari mulutnya. Seperti itu. Nah, kenapa perempuan seperti itu yang paling banyak nanti yang bangkit seperti itu? Karena perempuan mulutnya tak bisa direm. Suka ngomel sama suami. Kalau perempuan yang paling banyak, laki-laki tak sedikit di situ. Laki-laki tak sedikit enggak? Seperti itu. Timbangan juga lah seperti itu ya kan. Seperti itu. Yuk hati-hati, yuk hati-hati. Ketika awak berjanji, hati-hati yuk. Seperti itu ya. Hati-hati awak janji, hati-hati menurut awak ya. Nanti awak akan dibangkitkan oleh Allah seperti itu. Karena sengsara di dunia beda dengan sengsara di akhirat. Sengsara di alam dunia awak masih bisa minta tolong sama istri awak. Tak ada istri awak minta tolong sama saudara awak. Contoh, di dunia awak ini hari ini tak punya beras, bisa minta tolong sama siapa? Nah, bisa lah minjem dulu sama saudara, bisa lah minjem dulu sama kawan, bisa lah minjem dulu minta tolong sama yang lain. Itu di dunia kalau sengsara. Tapi kalau sengsara di akhirat, mau minjem pahala sama siapa kalian? Dan juga satu lagi, nih bagi yang sudah sampai kepada pangkat ustaz, mudah menukar hukum Allah dengan janji manis.